Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia hari ini, atau tentang kamu, atau tentang hubungan kamu ya. Kita akan bahas tentang percintaannya kamu hari ini. Oke, teman-temanku, tidak pernah bosan aku ngingetin kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek untuk dia hari ini, kamu hari ini, ataupun hubungan kamu saat ini ya. Bagaimanakah yang akan terbaca, dan ini energi banyak orang dan bisa saja resonate untuk kamu semuanya atau tidak, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan ambil. Wow, sepertinya hubungan kamu dengan dia hari ini itu mungkin mulai stabil. Karena apa? Karena seseorang ini seperti mulai memperjuangkan gitu loh. Karena di sini ada the scales, seperti ini kan ada sebuah timbangan ya. Jadi seolah-olah dia itu juga merasa aku sama kamu itu sebenarnya itu udah bisa stabil keadaan kita. Cinta kita itu sudah bisa stabil, atau kondisi hubungan kamu dengan dia itu seperti memang ada perbaikan ya. Mungkin saja ada usaha yang dia lakukan atau kamu yang melakukan itu ya, untuk bisa memperbaiki semuanya. Oke. Nah, aku juga melihat ya di sini uh, mungkin bisa saja dia yang benar-benar kayak memperjuangkan segalanya. Ya, mungkin selama ini dia seperti, oh, aku emang sih punya sifat dulunya kekanak-kanakan. Dan aku dulunya mungkin tidak bijaksana, atau aku dulu yang ego ya. Dan aku sadari itu. Nah, disitulah dia mulai sadar, mulai tahu yang akan dia lakukan itu bagaimana dan apa ya. Dan dia mulai bertindak untuk bertransformasi ya, untuk perlihatkan kepada kamu kalau dia itu masih punya cinta yang cukup besar kepada kamu. Ada the heart. Ada cintanya yang begitu besar ke kamu ya sebenarnya. Terkadang memang ya cinta itu tidak ya, sulit terkadang untuk kita duga. Dan tanpa kita sadari juga ya, kita suka menyakiti seseorang yang kita cintai. Karena ada rasa ketakutan gitu ya. Ketakutan dia akan pergi, atau dia akan berkhianat, atau dia tidak cinta lagi sama kamu. Jadi seolah-olah perlakuan kita itu saking takut kehilangan ya, dia terkadang kayak mengekang, seperti otoriter ya. Nah, mungkin saja itu yang dulu yang terjadi. Sehingga pada akhirnya ya sekarang ini sudah bisa kamu dan dia seimbangkan. Oh, ternyata kita tidak bisa begitu ya. Kalau dalam bercinta itu, dalam menjalin hubungan cinta ya, sebaiknya kita saling bisa memahami satu sama lain. Nah, tapi dulunya yang terjadi pada aku dengan kamu ya, kita kayak saling ego ya gitu. Apalagi mungkin dia itu yang punya sifat yang arogan, dia so hebat gitu ya, dan dia kayak ngerasa itu paling benar, dan dia kayak ngerasa paling banyak yang mencintai dia ya. Ternyata kenyataannya apa gitu? Keangkuhannya, kesombongannya diperlihatkan. Ya, diperlihatkan dengan banyaknya orang yang ternyata hanya sebentar bisa bersama dengan dia. Nah, disitulah dia kayak menyadari hati dia itu hanya sama kamu, ya. Ini aku rasakan. Oke. Nah, jadi berikutnya ini kayaknya aku akan diginikan ya, karena aku akan bisa ngambil banyak kartu. Ya. Nah, jadi berikutnya kartu yang akan muncul. Nah, di Anchor, kamu dengan dia kayak memang ada kekuatan. Hubungan kamu itu sebenarnya kuat, kuat banget.
Terkadang udah on off, udah putus, udah berantem gitu ya, udah konflik. Tapi, eee, ini akan benar-benar kayak bisa bersama lagi gitu ya. Dan dia mungkin berpikir seperti itu. Ya, mungkin saja dia punya salah, kamu juga bisa maafkan. Terkadang berulang-ulang nih kesalahan yang dilakukan, kamu bisa memaafkan. Kenapa? Ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Karena di sini ada the heart, ada hati, dan ini ada the anchor, seperti ada kekuatan, ini menarik terus gitu ya. Seolah-olah dia kayak ngerasa ada ikatan yang benar-benar kayak sulit untuk dilepaskan. Ini dia, ya. Jadi seseorang ini seperti benar-benar mencoba untuk mencari cara ya berjuang lagi untuk bisa memiliki kamu lagi. Nah, di sini ada the snake. Walaupun terkadang banyak godaan-godaan. Nah, yang aku katakan tadi ya, dia mungkin sempat terpisah dari kamu. Ya, ini mungkin tentang seseorang yang punya cinta yang cukup besar kepada kamu ya. Dan dia benar-benar seperti dulunya itu karena dia yang tidak dewasa. Jadi dia mudah tergoda, mudah mungkin mendengar hasutan orang. Ya mungkin ada nih teman-teman kamu yang ngobrol, yang bicara, kenapa sih kamu mau sama dia gitu ya. Dia tuh kan orangnya begini, orangnya begitu. Ya ntar kamu disakiti lagi, ntar kamu nggak bahagia tuh sama dia gitu. Ada begitu ya, ada orang-orang mengatakan seperti itu. Tapi itulah kekuatan cinta yang kamu miliki itu tidak bisa memisahkan ya. Sempat sih kamu coba untuk bener nggak gitu ya. Tapi yang aku rasakan iya juga ya. Nah sekarang kamu kayak ngerasa aja ada satu kesalahan sedikit aja. Kamu mengkaitkan dengan omongan orang yang kamu dengar. Ya dia gitu ya, dia juga seperti itu. Ini juga bisa vice versa ya. Nah disitulah akhirnya, ternyata yang seperti yang orang katakan itu tidak benar nih tentang kamu. Kamu orang yang benar-benar baik sama aku gitu loh. Dan dia akan ngerasakan, intuisinya kayak ngerasakan. Terkadang biasalah ya, kerikil-kerikil kecil itu, hadir di dalam percintaannya kamu, oke? Nah kita akan coba lihat nih, seseorang ini siapa gitu ya, siapakah dia? Kita akan coba. Seseorang yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu ini siapa? Oke. Siapakah dia? Oh, kenapa ini? Kenapa ini? Aku pengen dibuat kartunya tegak aja ya. Nah, biar mejanya muat. Oke, kita akan coba lihat. Siapakah dia ya? Seseorang ini. Jadi kita akan coba cek juga nantinya inisialnya. Kita akan coba cek juga zodiak yang terkuat koneksinya dengan kamu ya. Dan kita juga akan lihat juga perasaan terdalamnya dia ya. Oke. Dia saat ini fokuskan ke kartu ini, bayangkan seseorang yang kau pikirkan. Ya, akan ambil 5 di kartu tarot ya. Nah, untuk zodiak-zodiak yang mungkin terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu ya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri ya. Jadi kalau aku lihat ya, di kartu yang sudah aku tebar ini, yang sudah aku ambil ini ya, dia kayak memang benar-benar seseorang yang sangat memikirkan kamu. Ya, saat ini itu kayak dia memikirkan tentang kebahagiaannya kamu, memikirkan bagaimana cara untuk bisa mendekat ke kamu lagi. Karena seolah-olah dia itu merasa hatinya itu hampa tanpa kamu. Hadirnya kamu itu begitu berarti buat dia sebenarnya. Karena di sini ada Three of Pentacles ya. Dia seolah-olah saat ini lagi mencari sebuah nasihat. Mungkin saja ya dia sudah mendengar nasihat dari seseorang. Apakah dia itu mendengar banyak kata-kata motivasi atau inspirasi yang didapatkan dari YouTube mungkin, dari Google gitu ya. Nah, di situ dia mulai sadar, "Oh, ternyata dengan sikap aku begini aku salah ya." Jadi di situ dia, seperti kayak memahami apa yang, memang benar-benar dia lakukan selama ini. Nah, itu juga mungkin saja ya proses pendewasaan dia, ya, proses pendewasaan dia. Nah, di sini aku juga melihat ini lagi-lagi ada Gemini, Libra, Aquarius. Dia seseorang yang mungkin dikatakan kalau dikatakan apa ya, berbeda usia dengan kamu mungkin iya, ada perbedaan usia. Jadi itu yang dipikirkan oleh dia. Mungkin
kamu yang lebih tua, dia mungkin yang lebih muda. Jadi terkadang dia itu sifatnya itu kayak, aku pengen bermain-main dulu gitu loh. Aku pengen bersenang-senang dulu. Jadi sehingga dia mungkin tidak pernah berkomitmen dengan kamu. Tidak ada komitmen yang memang dia planningkan dengan kamu. Tetapi mungkin sempat ya kamu dengan dia terpisah. Karena di sini aku melihat ada Five of Pentacle. Ya, sempat kamu dengan dia itu terpisah karena di sini ada Five of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ya, ini sudah zodiaknya. Nah, tapi nanti aku akan lihat zodiak yang lebih kencengnya ke kamu ya. Nah, jadi di sini itu memang kamu sempat berkonflik. Karena dengan sikapnya itu, ya kamu mungkin sempat terpisah, kamu on off ya, atau mungkin dia mengghosting kamu ya. Dan seolah-olah keadaan dia ada yang begitu sangat membuat dia menderita. Nah, ini ada Five of Pentacle. Mungkin saja dia seseorang yang punya ketergantungan dengan kamu. Ya, mungkin karena dia yang lebih muda dari kamu ya, atau dia yang benar-benar seperti masih ada ego yang cukup sulit dia kontrol, sehingga akhirnya sering berkonflik dengan kamu. Ya, ya apa ya, kayak, "Aku nggak bisa loh dipaksa begini, aku nggak bisa loh dipaksa begitu." Nah, itu yang mungkin dia katakan kepada kamu. Jadi seseorang ini tidak mau dikekang kayaknya. Tapi saat dia mungkin terpisah dari kamu, sejak dia berkonflik dengan kamu, dia begitu keadaannya tuh kayak menderita. Dia berharap nih, ini kan seolah-olah kayak menderita dan ada tangannya seperti ini, berharap ada kayak belas kasihan dari kamu atau berharap ada kata maaf dari kamu. Ya, ada kata maaf dari kamu, dia seperti ingin kembali ke kamu dan mungkin saja di sini dia sudah menyesal. Menyesal dengan keadaan dia, ya. Makanya di sini mulai berpikir ya untuk bisa menyelesaikan semua masalah ini. Jadi kalau dikatakan dia ini seseorang yang sebenarnya ya baik sih ya. Hanya saja ya kalau kita kaitkan dengan The Snake, dia orangnya yang gampang gampang mendapatkan hasutan-hasutan dari orang. Apalagi mungkin di sini banyak ya orang-orang yang menyukai dia mungkin atau orang-orang yang menyukai kamu. Jadi ada orang-orang tersebut seperti ingin menghancurkan hubungan kamu dengan dia. Ya, mungkin saja saat itu terjadi adalah konflik ya. Nah, tapi saat konflik itu berjalan, dia memang tidak bisa lepas dari kamu. Ya, ya mungkin saja seseorang ini akhirnya mendapatkan sebuah karma, yang benar-benar seolah-olah kayak apa ya, yang membuat dia menderita, ya, yang membuat dia menderita. Itu karma yang mungkin dia dapatkan. Dan di dalam karma itu, ya, dia kayak ngerasa koneksinya itu hanya sama kamu. Itu yang dirasakan dia. Walaupun ada juga beberapa dari dia yang sudah punya hubungan dengan yang lain ya. Tapi dia tetap kayak melihat kamu gitu loh. Masih tetap ada kamu di mata dia. Ya, ini dia. Jadi aku kayak ngerasa hubungan kamu ini terikat secara spiritual ya. Oke. Nah, dan aku juga ngerasakan ya, dia juga punya ketergantungan dari segi finansial ke kamu. Makanya mungkin dia mencoba untuk menjalani hubungan dengan yang lain. Ternyata dengan yang lain, dia tidak mendapatkan apa-apa gitu loh. Justru dia yang rugi dari segi keuangan. Makanya di sini ada stuck di keuangannya dia, ya. Ini gambaran dari cerita dia saat ini. Kalau memang ini dia ataupun kamu ya. Karena ini juga bisa vice versa. Oke. Nah, kita akan coba perasaan terdalam dia saat ini itu bagaimana? Perasaan terdalam dia itu saat ini bagaimana ya? Perasaan terdalamnya dia. Bagaimanakah perasaan terdalamnya dia? Oke. Ya, ini banyak ya. Nggak apa-apa lah ya kalau kita ambil banyak. Mungkin bisa saja ada salah satu di antara kata-katanya ini yang mungkin sonet dengan kamu. Oke. Ini kayak sulit kali. Ya, aku tuh pengennya susunan kartunya itu rapi gitu, nggak berantakan. Oke. Kita akan coba lihat. I just wish things were different. Ya, aku hanya berharap sesuatu ya tentang perbedaan kita ini.
Ya mungkin saja antara kamu dengan dia itu punya perbedaan. Itu tadi yang aku katakan mungkin berbeda usia. Dia lebih tua atau kamu yang lebih tua dari dia. Oh, jadi di sini dia itu sebenarnya memang membutuhkan sosok kamu. Kalau mungkin dia yang lebih muda, kamu lebih tua, ya bisa saja dia itu kayak tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua. Ya, mungkin saja dia ini termasuk orang yang anaknya broken home, jadi dia kayak mencoba mencari perhatian, tapi caranya udah kayak salah banget gitu loh. Udah tidak di jalurnya. Dia sepertinya tidak punya tujuan. Makanya saat bersama dengan kamu, ya, dia tuh sebenarnya merasa nyaman. Ya, walaupun kita berbeda, tapi dia nyaman. Nah, tapi sikap dia yang mudah tergoda itu yang memang sulit untuk dia hilangkan. Oke, ini. Nah, no, dia mungkin tidak akan apalagi ya, tidak akan menyakiti kamu lagi. Ini mungkin yang akan dia katakan. Karena apa? Karena di sini ada cup, ada angka 1, angka 7, perasaan, cinta, sama halnya dengan the heart. Jadi cinta itu dia masih utuh sama kamu. Walaupun dia sudah menyakiti kamu, walaupun dia sudah mengecewakan kamu, tapi dalam hatinya dia itu masih ada kamu. Ya, cintanya itu kayak begitu besar ya. Kalau dari kartu tarotnya, ini cup ini, eee, Ace of Cup ini ya, itu cinta itu kayak berlimpah-limpah. Nah, jadi saking berlimpahnya, dia jadi obses, terus dia jadi, ketakutan untuk, pisah dari kamu atau kamu meninggalkan dia ya. Jadi dia membuat hubungan itu tidak nyaman, sehingga akhirnya ya on off, ya berkonflik, oke? Nah, di sini dia ingin mengatakan, ini isi hati dia, "I worry about us a lot." Dia khawatir tentang hubungan kita ini, ya. Sangat khawatir sekali dia. Khawatir kenapa? Dia takut kamu tidak menerima dia lagi. Dia takut saat kamu udah bahagia dengan yang lain. Atau dia takut gitu loh, ya. Kamu sudah menemukan pengganti dari dia, ya. Ini yang ditakutkan dia. Perasaan terdalamnya dia, ya. Perasaan terdalamnya dia. Oke. Do you even care? Nah, di sini dia kayak mengatakan bahwasanya itu apa ya? Kayak apakah kamu akan baik-baik saja gitu loh. Dia beranggapan nih saat dia tidak bersama kamu, dia kayak kepikiran aja tentang kamu, apakah kamu bahagia saat ini? Apakah kamu baik-baik saja? Ya, apakah kamu saat ini kamu sudah pulih gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa kamu itu berada dalam keadaan tidak baik saat tidak bersama dengan dia gitu. Ini kepedean sih dia ya, kepedean. Ya, dia bersalah, dia beranggapan ya mungkin bisa sajalah, kamu pasti dong sedih, kecewa, sementara kan ada hubungan yang begitu sangat dalam, ya. Tapi tahu-tahu ya emang kandas, on off gitu ya, atau mungkin kamu yang LDR-an. Nah, dia kayak bertanya nih, "Apakah kamu saat ini baik-baik saja?" Ya, karena mungkin saja dia kayak kepikiran kamu. Dia kayak ngerasa ada chemistry antara kamu dengan dia. Jadi, dia merasa kayak, "Oh, aku merasa kamu dalam keadaan tidak baik ya. Aku merasa kamu itu kayak kepikiran aku juga." Ya, itu dia. Karena dia mikirkan kamu, sebenarnya harapan dia kamu juga mikirin dia gitu loh, ya. Di sini, I'm terrified. Ya, dia begitu sangat takut ya sebenarnya. Takut sekali. Takut jika kamu tidak bersama dia lagi. Jika hubungan ini tidak bisa diperbaiki lagi, ya. Dia takut kalau kamu itu benar-benar sudah bisa melupakan dia, ya. Itu yang dia pikirkan di sini. Takut sekali dia, ya. Nah, jadi benar-benar dia seseorang yang kayak apa ya, sangat menunggu sekali, menunggu hadirnya kamu ke dalam hidupnya dia. Ini ada angka 6. Ada you have so many choice and option. Ya, dia mengatakan ya, dia tahu kamu itu punya banyak pilihan, ya. Banyak pilihan dan mungkin itu, eee, dia beranggapan sih mungkin dia sudah melihat nih, orang banyak menyukai kamu, ya, atau banyak orang menyukai dia, tapi pilihan itu ada pada kamu. Nah, itu yang dia dia pikirkan di sini, ya. Karena pikiran dia itu hanya pada kamu. Itu yang terlihat di sini, oke. Nah, kita akan coba lihat tentang percintaan yang kamu berikutnya itu seperti apa ya. Kita ambil kartunya sebentar.
Bagaimana hubungan kamu ke depannya bersama dia? Oke, kita akan coba cek. Bagaimana hubungan kamu ke depannya bersama dia? Oke, kita ambil 3 aja. Wah, ini jelas-jelas ya dia ingin berrekonsiliasi. Ini aku melihat hubungan kamu dengan dia memang sudah terpisah. Oke. Nah, jadi ini reconciliation. Benar-benar dia seperti ya mungkin akan kembali dengan kamu dan dia kayak siap aja ya. Siap untuk membahagiakan kamu, siap dengan transformasinya dia, siap untuk ya menebus semua kesalahannya. Ya itu yang mungkin dia lakukan di sini ya terhadap kamu. Oke. Intinya dia ingin kembali, sangat ingin kembali. Dan di sini aku melihat it is safe for you to love. Open your heart. Nah, dia berharap kamu buka hati lagi untuk dia. Dan dia ternyata dia tahu. Mungkin juga sih beberapa dari kamu membuka hati untuk dia. Seolah ya kita itu ada keterikatan satu sama lain. Mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Jadi mungkin karena anak inilah yang membuka hati kamu untuk menerima dia lagi. Ya, mungkin kamu ada yang sudah menjadi single parents ya saat ini. Aku sebenarnya itu Kak mampu kok hidup tanpa dia bersama anak-anak aku gitu loh. Tapi dengan kegigihan dia, dengan ketulusan dia, ya mungkin dia ini seseorang yang memang dikatakan aku pengen berubah. Aku ingin merubah diri aku dan aku ingin merubah keluarga kita gitu loh demi anak-anak kita. Nah, di sini dia seperti meluluhkan hati kamu dan akhirnya kamu buka hati ya. Kamu dengan dia seperti ya akan bahagia bersama, merasakan kenikmatan lagi, gairah lagi gitu ya. Nah, semua itu berjalan dengan begitu saja. Ya, terkadang ya kamu mencoba untuk menjauh tapi tetap aja mulai mendekat. Nah, disinilah ada forgiving and learning ya. Kamu memaafkan dia dan dia menerima itu. Intinya ada saling memberi dan saling menerima di sini ya. Memberi maaf, ya menerima maaf ya. Intinya ada timbal balik. Ya, mungkin saja kamu sudah melihat perubahan dia, mungkin saja kamu udah kayak menyadari, oh ternyata dia sudah berubah ya. Tuh ternyata dia benar-benar seperti seseorang yang sangat sangat benar-benar kayak ya apa ya kayak bersinar kembali lah gitu. Itu yang kamu lihat. Makanya kamu mungkin karena kamu udah yakin dia sudah berubah ya, kamu mulai nih memaafkan dia. Kita akan coba lihat di sini. Inisial dia seperti apa ya? Inisial dia itu apa? Kita akan coba lihat ini kita pakai kartu terbang aja ya. Ya biar kayak ya akan akurat gitu loh. Ini banyak ya, nggak apa-apa, bagus. Ada N. Nah, seseorang ini dia kayak pernah mengabaikan kamu ya, pernah mengabaikan kamu. Seseorang ini kayak benar-benar apa ya, intinya pernah mengabaikan kamu lah. Follow your heart, dia akan mengikuti hati kamu lagi. G dan W, mantan yang menyakiti, yang pernah menyakiti. Jadi dia sudah menyakiti kamu, G dan W, tapi dia akan memfollow lagi hati kamu ya, ngikuti hati kamu lagi. Dia kayak, aku nggak bisa nih memang jauh dari kamu ya. E dan X, orang baru. Tapi ada beberapa dari kamu memilih orang baru ya. Mungkin saja cerita ini bukan untuk kamu, tapi kamu sudah bahagia dengan orang baru. Tapi inilah energi dia. Ya, dia masih mengejar kamu, tapi endingnya ini mungkin bukan untuk kamu. Kamu lebih bahagia mungkin dengan orang baru, gitu ya. Intinya sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, D dan Y. Tetangga. Lah, tetangga lagi ya. Ada nih, banyak ya yang menyukai tetangga. Emang sih, waktu dulu muda-muda, waktu dulu di SMP gitu ya. Aku juga kadang ada tetangga depan rumah, itu kan banyak rame gitu ya. Ya, terkadang ya aku suka gitu, tapi kalau udah saat dewasa ini ya enggak, aku sudah punya suami ya gitu. Ini ada J dan U, teman kuliah. Ada beberapa dari kamu yang bahkan terkoneksi dengan teman kuliah. Itu ya bertemu kembali atau dulu di masa-masa kuliah itu kamu dengan dia menjalin satu hubungan ya dan lalu ya kembali lagi. Nih ada Q dan R, orang baru, kenalan teman. Jadi orang baru ini ya sempat berkenalan dengan kamu, tapi sempat mungkin terpisah, lost contact gitu ya. Tapi pada saat takdir akan menyatukan kamu, disitulah nantinya kamu akan dipertemukan ya. Ini ada O dan S yang pernah berkhianat.
Wah, luar biasa. Ada seseorang ini sama juga ya, yang pernah menyakiti, yang pernah abaikan, tapi yang berkhianat ini, ya ini udah semuanya ya. Berkhianat ini udah menghadirkan orang ketiga, udah mengabaikan lah, udah apa. Tapi kalau orang yang pernah mengabaikan, tapi dia tidak berkhianat. Ada juga dia mengabaikan itu karena apa? Karena dia fokus ke keluarga, dia fokus kepada pekerjaan gitu ya. Ada yang begitu. Nah, ini temannya teman, I dan P. Jadi kamu itu punya seseorang yang terkoneksi dengan dia, dengan kamu ya, itu temannya teman, ya. Inisialnya I dan P, oke. Nah, jadi ini inisial orang-orang itu. Nah, kita akan coba lihat zodiak-zodiak apa yang terkoneksi dengan kamu, yang begitu kuat sama kamu ya. Ada Gemini, ada Aries, ada Aquarius, ada Leo, ada Pisces. Nah, ini udah kebuka ya. Pisces lagi nih. Pisces. Jadi yang kuat sekali nih Pisces. Terus aku lihat juga di ada Taurus. Oke. Eh, ini Gemini, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu yang begitu kuat ya. Nah, kalau aku lihat di sini, eh ya kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan. Di sini, oke, oke. Nah, mungkin di sini I'm terrified ya. Nih I'm terrified, terus dia akan berrekonsiliasi, terus kita akan ambil inisialnya. Ini adalah orang yang mantan yang pernah menyakiti. Wow, luar biasa di sini. Nih di sini, jadi ini adalah apa ya? Ini ada the heart. Oke, nah ini gimana sih biar kelihatan di sini? Nah, jadi ini adalah tentang kesimpulan kamu, seseorang di masa lalu ingin kembali karena apa? Karena punya cinta sama kamu, masih punya cinta sama kamu. Terus dia takut kehilangan kamu, ya. Dan ternyata dia itu adalah mantan kamu yang punya inisial yaitu G dan W. Terus dia dikatakan mantan yang pernah menyakiti. Dia ingin merekonsiliasi karena cintanya dia yang begitu besar ke kamu. Oke, nah inilah yang terbaca ya. Oke, baik teman-temanku, inilah yang energi kamu untuk hari ini. Semoga aja seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu, dia akan bisa kembali bersama kamu ya. Semoga takdir akan menyatukan kamu dengan dia lagi. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.